Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Okay, the first I wanted to teach you because I still in here, so wanna teach right now. Jadi di sini saya ingin mengajarkan kamu sekarang ya di situasi pandemi saat ini. Semoga kalian di sana sehat-sehat. Oke. Pertama, di sini Miss akan memperkenalkan guru-guru yang sangat cantik di SMK Teksa dan ITA Salam. Ada 4 guru, ada Miss Oni, Miss Siska, Miss Emi, dan Miss Tida. Ini guru-guru yang sangat cantik-cantik, baik-baik. Pokoknya kalian akan senang ya diajarkan oleh keempat guru tersebut. Oke, lanjut ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar di Ripotek sendiri itu ada membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks, information report, lisan dan tulisan, dengan memberi dan meminta informasi terkait Ripotek sendiri. Lalu 4.9 itu kalian akan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks information report, lisan dan tulisan. Jadi, di mana kompetensi dasar itu nanti kalian akan memahami dalam pembelajaran di Ripotek sendiri. Nah, lanjut kita ke fungsi fungsi sosial. Fungsi sosial dari Ripotek sendiri itu adalah untuk menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum kepada pembaca. Nah, di situ sudah tertera di fungsi sosial sendiri itu menginformasikan secara umum tentang Ripotek sendiri. Nah, kita langsung ke Ripotek sendiri. Ripotek, what the thinking of the Ripotek? Nah, di animation-nya ada di situ Ripotek ya. What the meaning Ripotek? Ripotek is one type of text in English that describe the details of an object. Nah, ini is the same. Jadi mirip dengan describe. Jadi description ya. Jadi sama dengan description, tapi bedanya itu yang membedakan adalah kalau mendeskripsikan itu kan kita mendeskripsikan sesuatu. Misal apa yang dideskripsikan? Yang dideskripsikan itu seperti meja. Meja itu misal the table is very misalkan short. Jadi for example there is a tall. Jadi di place misalkan tempat, benda, thing itu benda, lalu place itu tempat. Nah, itu description ya. Nah, kalau Ripotek sendiri itu adalah salah satu jenis teks yang dalam bahasa Inggrisnya menjelaskan mengenai detail dari suatu objek sama. Tapi bedanya Ripotek sendiri itu memang di situnya sudah kita kita data. Jadi kita melihat sesuatu dan itu memang faktanya ada. Dan kita cari sesuatu yang itu valid atau tidak. Dari Ripotek sendiri itu yang membedakan Ripotek dengan description. Jadi, until now you understand or not? I think you understand. Saya pikir kalian mengerti tentang pemahaman Ripotek dan descriptive text ya. Oke, next setelah kalian sudah paham Ripotek, lanjut ke characteristic of report. Characteristic of report is karakteristik. Jadi karakternya itu apa, ciri-cirinya tuh ada contain scientific fact. Jadi isinya itu yang tadi dibilang fakta, yang tadi saya bilang ya. Jadi ilmiah, fakta ilmiah yang memang kita harus cari tahu kebenarannya dari teks itu. Misalkan contoh tentang animal ya, misalnya animal apa? Misalkan cat. Nah, cat itu apa? Misalkan dia berbulunya sangat lebat. Nah, itu
berarti kan kucing itu bulunya sangat halus atau lebat seperti itu. Kita cari kebenarannya, benar tidak si catnya itu. Nah, itu dari contain scientific fact. Lalu next ke the title text look more general. Maksudnya judulnya itu lebih ke umum ya, lebih ke general tentang report text, tentang misal kucing itu umum, bersifatnya umum seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari report text. Nah, next again using the simple present tense. Jadi untuk biasanya di kalimatnya itu menggunakan present tense ya, kalimat yang sekarang, yang now ya, yang sekarang dilakukan. Bukan kemarin tapi yang sekarang, now is the now. So simple present tense. And next ke general classification. Ya, jadi klasifikasi secara umum. Biasanya itu adalah nanti di situ kita jelaskan di generic structure ya of report text. Nah, general classification itu statementnya sama ya dengan mendeskripsikan objek. Sama dengan yang tadi saya bilang sebelumnya tentang objek sendiri. Itu adalah klasifikasi dari report text sendiri ya. Until now you understand? Pasti ya, ngerti lah ya tentang karakteristik tadi ya. Ada contain scientific fact and the title text look more general and using the simple present tense and general classification. Okay, and next again, generic structure of report text. General classification. This section contains general statement that describe the object description of this report text. Tadi yang as said before saya bilang yang sebelumnya ya, untuk di general classification itu diklasifikasikan secara umum. Tadi ya misalkan kucing atau misalkan yang saya akan terangkan nanti di sini ada cow ya. Misalkan for example, so cow are cattle. Misalkan sapi adalah hewan ternak ya, misalkan gitu, sapi adalah hewan, berarti cow are cattle which belong to the female. Nah, tapi di sini kita lihat bener enggak sapi itu adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Bener tidak ya? Kadang ada yang memang itu tidak ada kebenaran. Nah, kita cari yang tadi saya bilang di first-nya itu ada fact-nya untuk cow itu sendiri ya. Jadi ada fakta dari kalimat itu sendiri gitu. Nah, itu dari general classification. Nah, untuk yang kedua yang tadi di description, this section usually provide a description of the phenomenon or situation that occur but is part nature, habits or behavior. Nah, ini jadi intinya adalah mendeskripsikan situasi yang sekarang terjadi, tentang misalnya alam, lalu misalkan tentang habit, kebiasaan kita. Nah, itu dideskripsikan di description ya. Itu maksud dari generic structure of report text. Tadi kita lanjut ke example of report text yang tadi about the cow. Nah, ini contoh dari kalimat report text sendiri. Untuk report text sendiri itu contohnya tadi kita lanjut ke cow. Cows-nya ini banyak, jadi menggunakan S ya. Bukan hanya S batu saja gitu, tapi ini S karena memang cow plural and noun, jadi plural untuk banyaknya itu ya. Cows that have been nature and are typical used to plow the field named ox. Jadi sapi yang telah dikebiri biasanya digunakan untuk membajak sawah, dinamakan lembu. Nah, jadi itu ada sapi-sapi yang memang untuk sengaja dikebiri gitu. Maksudnya dikebiri sendiri tuh di ini ya, dipotong gitu ya, sesuatu gitu di alat itunya ya. Nah, sapi itu dikebiri untuk membajak sawah, sengaja untuk dikebiri ya, agar bisa untuk sapi tersebut dibajak sawah. Nah, ini di daerah
anggota suku Bovidae ya, yang tadi sudah ada data secara faktanya seperti itu. Oke, langsung next and ke cows are care primarily for the benefit of milk and meat as human food. So, sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Itu sudah pasti ya. Sudah it's clear. So, sapi itu buat diambil susunya yang kalian minum setiap hari, lalu dagingnya itu yang kita makan setiap hari. Itu sudah pasti karena memang sudah ada fact-nya seperti itu. Oke, langsung ke yang kedua ya. Paragraf kedua. Cows have a scientific name as Bos taurus. Sapi memiliki nama ilmiah Bos taurus. Cows have a gestation period of over 274 days. Jadi sapi memiliki periode gestasi selama 274 hari. Wow. Ya, ini juga ya lumayan long time untuk digestasinya sendiri. And the average cow lifespan is 15 years. The male weight is typically around, and while average female weight is about 720 kilograms. Jadi berat badan sapi itu kisaran 1100 kg, sedangkan betina beratnya sekitar 720. Wow, berat sekali ya. Ini sangat-sangat berat sekali untuk sapi kalau tiba-tiba langsung mengenai kita ya. Ada memang ketika sapi dipotong tuh ada yang mengamuk juga. Nah, itu bahaya ya, untuk ada sapi yang mengamuk seperti itu. Oke, until now you understand about the report text, and I want you more to study again and again. Jadi saya ingin kalian tetap terus belajar dan belajar terus. Jadi jangan selalu mengeluh ya. Jadi always learn and study every day. Ya, untuk di era pandemi sekarang seperti ini, kalian jangan malas untuk belajar. Karena biasanya kalau di era pandemi seperti ini, itu kebanyakan sukanya online itu yang tidak bermanfaat. Jadi tolong kalian tetap harus terus belajar ya, walaupun di rumah ya, harus tetap belajar. Oke, thank you student. Goodbye. See you in the next lesson.